Rayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan 28 November 1975, 28 November 2021. Untuk mengingat hari bersejarah ini, Siol TV ingin mengingat semua orang bagaimana bisa memperingati ketiga Presiden Republik Timor Leste di era Republik Demokratik Timor Leste yang pertama, yakni Presiden Francisco Xavier do Amaral, Presiden Nicolau Lobato, dan Presiden Abilio Araujo. Pada hari 28 November, negara Timor Leste selalu merayakan hari bersejarah ini, di mana pada hari inilah yang para pahlawan Timor Leste memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste pasca 25 April 1974, Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal, dan memberi sinyal hijau kepada negara koloni Portugal untuk memutuskan nasibnya sendiri. Kala itu di Timor Leste lahirlah partai politik yang terdiri dari 5 partai, yakni UDT, ASDT yang kemudian menjadi Fretilin, Apodeti, Kota, dan Trabalhista. Namun dengan demikian, situasi politik di Timor Leste ini pun tak langsung berjalan baik, karena para politikus dari kelima partai itu saling mensifui karena partai-partai tersebut berbeda-beda ideologi. UDT ingin memfederasikan Timor Leste ke Portugal setelah pemerintahan sudah berjalan baik, berdurasi selama 5, 10, atau 15 tahun, maka meminta kepada Portugal untuk memerdekakan Timor Leste. Tetapi dari pihak Fretilin ingin merdeka langsung dan Partai Apodeti ingin mengintegrasikan Timor Leste ke pangkuan NKRI. Meskipun di awal tahun Fretilin dengan UDT sempat berkoalisi, tetapi karena beda pendapat akhirnya bubar dan UDT ikut bergabung kembali dengan Apodeti, yang mana akhirnya mengintegrasikan Timor Leste ke Indonesia. Setelah kudeta yang dilancarkan UDT pada Agustus tahun 1975, Fretilin mampu meladeni dan akhirnya kembali menguasai teritori. Setelah pasukan tropas yang sempat bertugas sebagai militer Portugis, yakni anak asli Timor Leste yang ikut bergabung dengan Fretilin, seperti Komandan Rogério Lobato, Komandan José da Silva, dan para perwira lain, yang menjadi sayap Fretilin hingga benar-benar menguasai teritori Timor Leste dan mengusir pasukan UDT dan Apodeti ke wilayah Indonesia. Dengan Fretilin yang sudah menguasai teritori Timor Leste, maka pada 28 November 1975, melalui keputusan Komite Sentral Fretilin, akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste melalui Bapak Francisco Xavier do Amaral, yang selaku menjadi presiden pertama dan sekaligus Bapak Proklamator Negara Timor Leste, dan Nicolau Lobato sebagai wakil presiden dan menjabat jabatan pemerintahan selaku Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang pertama. Melalui kesempatan ini, Siol TV tidak menceritakan sejarah secara detail, tetapi hanya memberi informasi kepada para generasi muda maupun tua untuk bisa memahami di Republik Demokratik yang pertama pasca proklamasi kemerdekaan pada 28 November 1975 itu, Timor Leste sudah memiliki 3 presiden republik. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Yang pertama, Francisco Xavier do Amaral. Xavier do Amaral adalah Bapak Proklamator Republik Demokratik Timor Leste dan presiden pertama Timor Leste sekaligus presiden Fretilin pertama sejak 1975 hingga 1977. Masa jabatannya beliau berakhir dengan sejarah yang pahit karena berbeda ideologi dengan anggota CCF yang menganut ideologi komunisme. Xavier yang selaku mantan alumni Katolik yang hampir menjadi pastor itu tidak setuju dengan ideologi komunisme, tetapi beliau mau menyelesaikan peran melalui dialog atau meminta kepada PBB untuk mengadakan referendum ke Timor Leste. Namun rupanya pemikiran itu diblok oleh revolusioner dari CCF, sehingga mencurigai sang presiden ingin jabatan jenderal, maka kepengen berdialog. Pemikiran yang sebenarnya bertolak belakang dengan slogan Fretilin yang pada perang dingin dan perang terhadap Indonesia tidak mau dialog. Selain itu, filosofi Chamberlain, Francisco Xavier do Amaral, yang pada umumnya semua orang tahu itu adalah beliau meminta untuk rakyat turun gunung untuk menyerah ke tangan TNI, lalu menjadikan diri sebagai air untuk militer perjuangan Timor Leste. Valentil bisa menjadi sebagai ikan. Tujuannya adalah rakyat bisa berklandestin di kota dan desa-desa untuk mensupport Valentil Fretilin. Namun pemikiran beliau
itu pun tetap tidak diterima oleh para revolusioner dari anggota CCF. Sehingga beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh sesama teman seperjuangan hingga hampir mati di lubang pada suatu ketika operasi militer dari TNI yang mengusir para Valentil sehingga menangkap Xavier dan menyelamatkan beliau dari kematian. Akhirnya beliau dirawat oleh TNI dan TNI pun memanfaatkan untuk Xavier bisa memakai hak sebagai presiden untuk membuat deklarasi ke PBB bahwa Timor Leste sudah menjadi bagian NKRI. Namun beliau berkehendak lain, hanya menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang sederhana bahwa jabatan presiden saya sudah dicabut. Andai saya buat deklarasi itu pun tidak ada arti, karena perjuangan ini adalah perjuangan rakyat. Meskipun begitu, tetapi akhir dari perang itu, apa yang dikatakan Xavier menjadi kenyataan semua. Masa jabatan beliau sebagai presiden berakhir pada tahun 1977, dan jabatan itu akhirnya jatuh di tangan Nicolau dos Reis Lobato. Atas jasanya beliau di masa lampau, akhirnya pemerintah Timor Leste pun mengangkat beliau sebagai proklamator Republik Demokratik Timor Leste dan menganugerahkan beliau dengan jasa patung di Rotunda Mercado Lama. Presiden Republik kedua, Nicolau dos Reis Lobato. Lobato adalah Presiden Republik yang kedua pasca proklamasi kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. Meskipun jabatan presiden itu beliau mendapatkan hanya melalui divergensi politik, tetapi beliau menunjukkan diri sebagai pahlawan perjuangan sejak menit pertama di mana para pejuang dan rakyat Timor Leste sudah memutuskan untuk merdeka. Masa jabatan beliau sebagai Presiden Republik meskipun hanya berdurasi 1,5 tahun, mulai Juni 1977 hingga 31 Desember 1978, tetapi beliau mengabdi diri ke negara dengan hati yang penuh, sehingga jabatan itu tidak melepaskan begitu saja, tetapi melalui perang tembak-menembak dengan TNI di hutan, tepatnya di Mendelo Mobesi, maka beliau pun tewas dalam pertempuran itu. Atas jasa besarnya beliau di masa lampau, hari ini nama beliau tercantum di negara Timor Leste sebagai pahlawan nasional yang diabadikan dengan Bandara Internasional Nicolau Lobato Dili, Istana Presiden Nicolau Lobato Aitarak Laran, dan beberapa jalan raya dan sekolah lagi. Presiden Republik ketiga di era Republik pertama pasca proklamasi kemerdekaan pada 28 November 1975 adalah Abilio Arauzo. Perlu diingat, sang presiden ketiga di Republik pertama ini diangkat melalui konferensi nasional setelah panglima tertinggi perang Sanana Gusmao yang mengusul pada konferensi nasional di Mumbai, tepatnya 3 Maret 1981. Akhirnya disetujui oleh para konferensi dan diangkat awalnya menjadi Sekjen Fretilin pada Partai Marxis-Leninis yang menjabat jabatan selaku presiden juga. Namun setelah perubahan taktik dan remodelisasi strategi perjuangan, akhirnya pada 1984 Komando Perang Sanana Gusmao membuat lagi perubahan sehingga mentransformasikan Partai Marxis-Leninis itu menjadi ke ideologi dasar, yakni Frente Ampla, yang mana mereuni semua orang, dan akhirnya Abilio Arauzo tetap menjadikan Presiden Fretilin yang menjabat fungsi jabatan itu sebagai Presiden Republik, karena kala itu Timor Leste hanya partai unik dan di status Fretilin juga menunjukkan siapa yang Presiden Fretilin otomatis menjadi Presiden Republik. Masa jabatan beliau sebagai presiden itu berakhir dengan pil pahit juga, karena kurangnya informasi dan tidak ada komunikasi yang lancar dengan para pejuang di hutan, maka kecemburuan akan jabatan mulai muncul sehingga beliau tidak memiliki kesempatan untuk berklarifikasi. Akhirnya Sanana Gusmao yang meneliminasi kursi Presiden Fretilin dan membentuk kembali CDF yang dipimpin oleh Mauhunu, Mauhudu, dan Koni Santana. Meskipun kala itu Sanana sendiri sudah keluar dari Fretilin, tetapi memakai jasa sebagai panglima, sehingga hal itu dianggap oleh Abilio Arauzo sebagai kudeta jabatan. Karena beliau mempertahankan ingin keluar dari jabatan mestinya melalui kongres. Seharusnya organ militer tidak campur tangan ke organ politik. Hal yang memang di akhir perang dan era restorasi kemerdekaan, Sanana Gusmao sendiri mengakui itu.
masa jabatan beliau sebagai Presiden Republik adalah paling lama di antara presiden-presiden lain, baik di era Republik yang pertama atau yang di era Republik yang kedua. Namun sampai saat ini dari pemerintah sendiri belum menganugerahkan gelar apa-apa dan belum mengakui secara resmi bahwa Abilio Araujo sebagai Presiden Republik yang ketiga. Meskipun begitu, hanya beberapa kalangan yang mengakui jabatannya Presiden ketiga itu. Padahal di sisi lain, pemerintah sudah mengakui dan menganugerahkan beliau sebagai pendiri bangsa Republik Demokratik Timor Leste. Tetapi jabatannya sebagai Presiden Republik itu sampai sekarang belum. Meskipun kini beliau masih hidup, tetapi jabatannya sebagai Presiden Republik itu belum diakui oleh pemerintah dan banyak generasi yang belum tahu. Hari ini adalah hari proklamasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-46, yakni 28 November 1975, 28 November 2021. Akankah pemerintah mau mengakui para pejuangnya atau menunggu sang pejuang sudah telah tiada baru diakui? Hari proklamasi adalah hari yang memotivasi pemerintah bagaimana bisa menghargai pejuangnya sendiri. Karena bukan orang yang menuntut, tetapi sejarah perjuangan Timor Leste itulah yang menyatakan bahwa Abilio Araujo adalah presiden ketiga di era Republik Demokratik yang pertama. Demikianlah kisah tentang ketiga presiden di era Republik Demokratik yang pertama pasca proklamasi kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga tahu tentang kisah tokoh ketiga Presiden Republik di era Republik Demokratik yang pertama.